Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali lagi bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang kertas kerja. Di bagian menyusun kertas kerja, kita akan bahas bagaimana cara input alat tulis kantor, ya, alat kebersihan. Kemudian mungkin nanti kita akan bahas juga bagaimana input laporan perkembangan anak. Dan juga kita terakhir mungkin kita bisa bahas bagaimana cara input untuk pembelian laptop, ya. Oke, yang pertama kita mulai dari alat tulis kantor yang sering, ya, yang rutin kita beli mungkin di setiap tahun di di anggaran RKAS itu ada. Nah, Bapak Ibu silahkan ketikkan tambah kegiatan. Nah, alat tulis kantor, ya, seperti kertas, pensil, kertas origami, kemudian penghapus, ya, gunting. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa inputkan di jenis kegiatan. Ketik saja kata kuncinya habis pakai, yaitu di pembelian bahan habis pakai, termasuk suku cadang alat untuk kegiatan rumah tangga satuan pendidikan. Bapak Ibu pilih yang ini. Kemudian rekening belanjanya untuk kertas, Bapak Ibu bisa ketikkan saja di sini kertas. Nah, kita bisa klik ini, ya, kegiatan kantor, kertas, dan koper. Nah, kemudian di bagian uraiannya, karena di sini tidak ada pilihan, Bapak Ibu bisa pilih kertas HVS, kemudian HVS A4 misalkan, atau HVS F4, ya. Pokoknya kertas, ya. Kemudian di harga satuannya Bapak Ibu bisa pilih di sini misalkan 60.000. Kemudian di bulan berapa pembeliannya silahkan disesuaikan, jumlahnya misalkan 3, satuannya Bapak Ibu buat RIM. Nah, begitu juga untuk kertas origami, maka bisa masuk kemari, ya, kertas. Bapak Ibu bisa pilih di sini, nanti ketik saja, sorry. Di bagian ini Bapak Ibu ketik saja kertas origami seperti ini, ya. Kemudian di sini kalau kertas origami tidak rim, ya, mungkin di sini buah, ya, 3 buah seperti itu. Atau mungkin nanti satuannya bungkus, 3 bungkus seperti itu, ya. Ini untuk kertas. Nah, bagaimana untuk pensil, gunting, kemudian penghapus, ya, mungkin rautan, nah, spidol misalkan, maka kita bisa inputkan juga masih sama di jenis kegiatan, yaitu pembelian bahan habis pakai, tetapi rekening belanjanya kita pilih di sini kegiatan yang ini, ya, belanja alat bahan untuk kegiatan kantor atau alat tulis kantor, ya. Bapak Ibu bisa ketik saja di sini alat tulis kantor. Nah, yang ini, ya, atau untuk biar ada pilihan Bapak Ibu pilih kegiatan, nah, pilih yang ini, ya, kegiatan kantor alat tulis kantor. Nah, uraiannya Bapak Ibu silahkan ketikkan misalkan pensil, Bapak Ibu ketikkan saja pensil. Nah, kemudian di sini nanti pilih yang di Bapak Ibu inginkan. Jika ingin umum pilih saja pensil yang ini umum, ya. Kemudian jika gunting, Bapak Ibu ketikkan saja gunting. Di sini ada gunting kertas, gunting besar, sedang, kecil. Alat tulis kantor lainnya gunting. Boleh yang ini, ya, umum dia, ya, tidak ada spesifik kalau yang pilih yang ini. Atau mungkin spidol. Nah, di sini ada, Bapak Ibu ketikkan saja spidol, maka akan muncul pilihannya. Silahkan dipilih sesuai. Misalkan spidol whiteboard misalkan, ya, atau spidol permanen. Ya, disesuaikan saja. Di sini ada spidol kecil juga, ada stabilo juga di sini ada. Nah, akan disesuaikan. Ini untuk yang pensil, gunting, dan kawan-kawannya, ya. Nah, jika seandainya tidak ada, ya, mungkin Bapak Ibu bisa nanti jika, ya, alat tulis kantornya itu tidak ada, Bapak Ibu bisa pilih nanti di bagian ini kita hapus. Kegiatan kantor, kita pilih yang ini, ya, kegiatan kantor lainnya. Nah, yang ini. Nah, Bapak Ibu bisa ketikkan saja nanti di sini
secara manual barang yang tidak ada tersebut. Misalkan Bapak Ibu ingin plastisin misalkan ya, maka kita buat di sini plastisin, karena di alat tulis kantor plastisin saya cek tidak ada. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di sini plastisin, kemudian nanti satuannya silahkan disesuaikan ya, untuk satuannya di sini apa, misalkan apakah bungkus atau buah dan lain sebagainya. Harganya juga silahkan disesuaikan di bagian ini. Nah, jika seandainya di bagian harga nanti ada batas atas atau batas bawah, silahkan input di rank tersebut ya. Untuk maksimalnya sesuai batas atas, di bawah itu boleh, tapi di atas batas atas tidak boleh. Nanti diinputkan di bagian harga ini. Nah, itu untuk yang alat tulis kantor. Nah, untuk sapu, kemudian alat pel, kemudian mungkin sabun, super pel ya, seperti itu. Itu bagaimana cara menginputnya? Sama, kita kegiatannya masih sama. Kita bisa pilih yang pembelian ini ya, pembelian habis pakai di sini, karena kalau untuk kita cek pengadaan alat ya, pengadaan alat kebersihan di sini tidak ada, maka kita bisa samakan saja ya, kita bisa gunakan habis pakai di sini. Nah, kemudian di sini kita pilih yang rekening belanjanya kegiatan kantor, kita pilih yang ini ya, kegiatan kantor, perabot kantor. Kita bisa pilih yang ini. Nah, jadi nanti di sini kita ketikkan sapu, kemudian mungkin pel ya, alat pel ada, sabun juga ada di sini. Ya, Bapak Ibu bisa disesuaikan. Tisu juga ada di sini. Ya, Bapak Ibu bisa memilih tisu di sini. Nah, nanti untuk harga satuannya, bulannya dan jenis satuannya itu disesuaikan dengan dengan bahan atau alat yang dibeli ya, yang Bapak Ibu beli, misalkan buah, kemudian bungkus atau yang lainnya. Nah, untuk tinta bagaimana? Untuk tinta juga sama ya, itu bisa Bapak Ibu, tinta printer maksud saya ya, itu bisa masuk ke pembelian bahan habis pakai. Nah, tapi di sini untuk jenis rekening belanjanya Bapak Ibu pilih kegiatan kantor, bahan komputer di sini ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ketikkan saja mungkin tinta printer ya. Nah, di sini ada, silahkan dipilih, disesuaikan. Ini ada tinta printer Canon yang umum. Nah, untuk Epson ada pilihan ya. Atau Bapak Ibu ketik saja di sini Epson, maka nanti ada pilihannya tinta printer Epson yang secara umum. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut yang ke pembahasan kedua setelah alat tulis kantor. Kita akan bahas cara input laporan capaian tingkat perkembangan anak ya. Untuk PAUD itu ada. Maka di sini di kegiatannya Bapak Ibu ketikkan saja perkembangan ini ya, penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak. Pilih di sini. Nah, kemudian misalkan itu yang akan kita buat, yaitu di sini kalau seperti di lembaga kami untuk penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak, kita akan mau membeli buku laporannya. Maka kita bisa pilih di sini bahan cetak ya. Ketik saja di sini bahan cetak. Nah, ini bahan cetak dan penggandaan, kegiatan kantor, bahan cetak dan penggandaan. Kemudian uraiannya Bapak Ibu bisa pilih di sini sampul rapor atau buku rapor. Dan di sini harga satuannya silakan dituliskan berapa. Misalkan satu buku itu misalkan 35.000 misalkan ya. Kemudian jumlahnya misalkan kita mau buat sesuai jumlah anak 50, satuannya bisa eksemplar ya, ataupun buah ataupun yang lainnya disesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Tapi saya biasanya kalau untuk buku itu saya pilih eksemplar seperti ini. Nah, kemudian jika ingin untuk cetaknya, nah maka di sini sama ya, Bapak Ibu bisa ketik nanti di sini cetak rapor.
Nah, di sini cetak buku raport. Nah, nanti di sini harga satuannya misalkan Bapak Ibu ingin masukkan satu lembar itu misalkan 300. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan jumlahnya berapa lembar, misalkan 800. Nah, di sini buat lembar ya, seperti itu. Ini untuk penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak. Nah, kemudian kita juga akan bahas sedikit, mungkin ada Bapak Ibu yang menganggarkan alokasi BOP-nya untuk kegiatan komunitas belajar. Maka di sini di jenis kegiatannya Bapak Ibu bisa memilih, ketik saja di sini komunitas belajar. Nah, di sini ada. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini, kegiatan komunitas belajar antar satuan pendidikan termasuk gugus, KKG, MGMP, MKKS dan lain-lainnya ya. Maka Bapak Ibu klik saja di sini. Nah, kemudian untuk rekening belanjanya biasanya kan ini untuk transport ya. Maka Bapak Ibu di sini bisa ketikkan untuk rekening belanjanya perjalanan dinas. Nah, di sini kita pilih misalkan perjalanan dinas dalam kota atau dalam daerah ya. Nah, kemudian uraiannya kita ketikkan di sini ada transport atau pengganti uang transport kegiatan atau transport lokal. Silahkan disesuaikan saja ya, misalkan transport seperti ini. Kemudian masukkan harga satuannya misalkan 300.000. Kemudian ini ada batas atasnya ya, di sini batas atasnya 100.000 kalau transport. Kalau kita pilih yang pengganti uang transport, nah ini ada 95.000. Kalau transport lokal ini 100.000 ya. Berarti untuk transport dia di sini maksimal 100.000 ya. Jadi kita isi 100.000 di sini sesuai batas atas. Nah, kemudian di sini kita bisa isi mungkin berapa orang yang mau berangkat itu ya. Misalkan 3. Maka kita buat di sini satuannya orang, 3 orang. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kegiatan komunitas belajar ya. Biasanya untuk transportasi. Dan yang terakhir, mungkin ada rekan-rekan yang ingin membeli laptop ya. Sesuai Juknis ya, Permendikbud nomor 63 tahun 2023 itu ada ya alokasi untuk pembelian laptop. Itu bisa ada di standar proses di bagian kegiatan ini ya. Saya cek dulu, itu ada di pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain di bagian penyediaan alat multimedia, atau juga bisa masuk nanti ke ini ya, ke sarana dan prasarana ya, itu penyediaan alat multimedia. Nah, hanya saja di sini ketika saya cek di Arkas untuk PAUD ini, kita cek pengadaan di sini. Nah, di sini tidak ada alat multimedia. Yang ada pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia. Nah, tidak ada di sini ya yang alat multimedianya, yang ada selain alat multimedia. Nah, tapi mungkin kita bisa berkoordinasi dengan dinas, apakah di dinas ini belum menambahkan kegiatan ini ya, kegiatan alat multimedianya. Silahkan ditanyakan ke dinasnya untuk diadakan supaya Bapak Ibu bisa membeli laptopnya. Atau seandainya jika memang tidak ada ya, untuk sementara Bapak Ibu mungkin bisa memilih yang ini ya, pengayaan TIK ya, masuk ke standar proses pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Mungkin untuk sementara Bapak Ibu bisa pilih ini, sambil nanti ditanyakan juga ke dinasnya masing-masing apakah ada kegiatan pengadaan alat multimedia sebagaimana di BOP Salur sebelumnya ya. Di BOP online itu ada bagian kegiatan bermain, dan di situ alat multimedia ada untuk komputer, laptop, proyektor, itu ada ya, di situ bisa kita beli.
Nah, jadi kemudian di sini kegiatannya untuk sementara Bapak Ibu mungkin bisa pakai ini. Untuk rekening belanjanya Bapak Ibu ketikkan saja di sini belanja modal komputer, personal komputer kalau nggak salah. Kita cek ya. Nih, yang ini ya, belanja modal personal komputer. Nah, uraiannya Bapak Ibu bisa pilih laptop di sini. Ya, ada laptop gaming, laptop AMD Ryzen, laptop Ryzen 3 atau laptop sesuai joknis bos ya. Mungkin untuk yang umum Bapak Ibu bisa pilih laptop dan di sini ada batas atasnya itu 21 juta. Jadi dengan segini habis langsung ya BOP-nya, tapi ya untuk pengadaan bisa ya, ada alokasinya. Atau Bapak Ibu bisa pilih laptop sesuai joknis bos tadi ya. Di sini. Nah, di sini batas atasnya lebih rendah yaitu 10.199.000, tidak boleh lebih dari ini. Nah, itu ya. Demikian cara input beberapa jenis kegiatan. Untuk yang lainnya itu disesuaikan saja ya, kurang lebih sama. Tinggal lagi Bapak Ibu sesuaikan saja dengan yang ada di Arkasnya. Silahkan juga berkoordinasi dengan dinas pendidikannya supaya nanti penyusunan kertas kerjanya itu bisa cepat disahkan oleh dinasnya masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.